Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irna Nurfahla, NIM 180801063 dari kelompok B golongan B1, Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperlihatkan bagaimana video simulasi mengenai penanganan pasca panen dan pengolahan Synthesia yang merupakan mata kuliah praktikum teknologi fitofarmasetika. Synthesia yang saya ambil yaitu daun jambu biji Psidium guazava. Menurut Pharmacopoeia Herbal Indonesia edisi 2, daun jambu biji adalah daun yang dari suku Myrtaceae mengandung flavonoid total tidak kurang dari 0,20% yang dihitung sebagai quercetin. Dan ini merupakan bentuk atau helaian dari daun jambu biji yang seperti ini. Adapun alat bahan yang digunakan yaitu yang pertama loyang untuk tempat penyimpanan dalam pengeringan, kemudian daun jambu biji sebagai calon Synthesia, kemudian gunting atau pisau untuk merajang, kemudian tempat penyimpanan setelah solutasi kering, dan kemudian timbangan untuk menimbang solutasi kering dan basah dan lihat perbedaannya. Langkah pertama yaitu langkah pemanenan. Pemanenan adalah bahan yang akan dijadikan Synthesia merupakan langkah awal dalam pembuatan Synthesia. Setiap jenis tanaman memiliki waktu dan cara pemanenan yang berbeda-beda. Setiap tanaman juga bisa dipanen berikut dengan buahnya, kemudian biji, kulit, batang, atau rimpangnya. Nah, untuk konteks ini yaitu pemanenan pada daunnya, yaitu daun jambu biji yang dilakukan dengan daun jambu biji yang masih segar atau masih muda, dengan teknik pemetikan dilakukannya dengan cara langsung dipetik tanpa menggunakan alat bantu atau alat-alat lain. Langkah kedua yaitu adalah sorotasi basah. Sorotasi basah dilakukan dengan tujuan untuk memisahkan kotoran-kotoran atau bahan-bahan asing dari tumbuhan sebelum pencucian, yaitu seperti ini dengan cara membuang bagian-bagian yang tidak perlu, kemudian didapatkanlah daun jambu biji yang layak untuk digunakan sebelum pengeringan. Langkah ketiga yaitu adalah pencucian. Pencucian dilakukan untuk tujuan menghilangkan tanah dan pengotor lainnya yang melekat pada daun. Pencucian dapat dilakukan dengan air bersih, misalnya air dari mata air, air sumur, atau air pump. Nah, ini contoh menggunakan air biasa, yang mana pencuciannya dilakukan pada seluruh permukaan daun, diusap dan dibilas dengan hati-hati agar tidak sobek. Pencucian juga dilakukan sesingkat mungkin agar tidak menghilangkan zat yang berkhasiat dari tumbuhan tersebut. Keempat, yaitu adalah perajangan. Perajangan dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah dilakukannya proses pengeringan, pengepakan, dan penggilingan. Baiknya, sebelum dirajang, daun jambu biji dijemur dalam keadaan utuh terlebih dahulu selama 1 hari supaya benar-benar terbebas dari air. Perajangan dapat dilakukan dengan pisau dengan alat mesin perajang khusus sehingga diperoleh irisan tipis atau potongan dengan ukuran yang dikehendaki seperti ini. Ini adalah perajangan yang biasa dilakukan pada daun kecil-kecil melintang seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu adalah penimbangan hasil rajangan. Hasil rajangan tadi ditimbang pada timbangan untuk melihat berapa berat dari calon Synthesia yang sebelum dikeringkan. Untuk mengukur susut pengeringannya yang mana harusnya kurang dari 10% untuk daun jambu biji menurut Pharmacopoeia Herbal Indonesia pada edisi 2. Nah, ini hasilnya. Setelah melakukan penimbangan, maka lakukan pengeringan. Dilakukan pengeringan dapat dengan 3 cara: kering anginkan, cahaya matahari langsung, dan dengan oven. Dan ini menggunakan cahaya matahari langsung yang diperoleh diharapkannya dengan kadar kurang dari 10% FAI. Selanjutnya adalah sortasi kering, di mana untuk memisahkan Synthesia yang sudah kering dari kotoran atau debu yang menempel. Kemudian setelah kering, maka Synthesia tersebut ditimbang kembali untuk melihat berapa hasilnya atau berapa timbangannya dari hasil pengeringan tersebut, supaya nanti bisa dibandingkan dengan berat yang sudah diberat sebelum melakukannya pengeringan dengan hasil seperti ini. Hasil timbangan ini setelah nanti dibandingkan, maka hitung apakah kurang dari 10%. Nah, kemudian setelah timbang, maka lakukan penyimpanan pada plastik atau wadah yang sesuai. Selama penyimpanan itu akan terjadi kemungkinan
kerusakan pada simpesia. Maka pilihlah wadah yang bersifat tidak racun, tidak bereaksi dengan isinya sehingga tidak menimbulkan terjadinya reaksi antara penyimpanan tersebut, baik itu reaksi warna, bau, rasa, dan sebagainya pada simpesia. Kemudian untuk simpesia yang tidak tahan panas, diperlukan wadah yang melindungi simpesia terhadap cahaya, misalnya aluminium foil, plastik, atau botol yang berwarna gelap, begitupun dengan kaleng dan sebagainya. Nah, kemudian penyimpanan simpesia ini khususnya yang kering dilakukan pada suhu kamar yaitu 15 sampai 30 derajat Celcius. Seperti ini. Selanjutnya, setelah dilakukannya penyimpanan, maka tidak lupa untuk memberikan label, baik itu nama simpesia, kemudian kode produksinya, kemudian kandungannya, dan kemudian tanggal pembuatan serta kadaluarsanya, yaitu untuk apa? Sebagai salah satu syarat uji mutu dalam simpesia, terutama untuk penyimpanan, yaitu memberikan nama dan kode produksi serta tanggalnya. Nah, sekian video simulasi mengenai penanganan pasca panen proses simpesia. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Saya Inul Fala undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.